Kurikulum Korea Selatan. Disusun oleh Angela Atika Herawati, Adam Sebastian, Feby Pasaribu, dan Muhammad Alfian. Tujuan pendidikan. Pemerintah Korea Selatan menjabarkan tujuan pendidikan dalam 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, penguatan pada kesejahteraan pendidikan, dan pembangunan sistem desentralisasi dan reformasi daerah. Pengembangan sumber daya manusia diyakini akan memperkuat negara itu memasuki persaingan di dunia internasional. Melalui penguatan kesejahteraan pendidikan bisa diatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan integrasi sosial. Sementara untuk memperluas pembangunan negara dan daya saing daerah yang merata, dipersiapkan desentralisasi sektor pendidikan dan reformasi sistem pendidikan daerah yang terarah. Sistem pendidikan di Korea. 6 tahun sekolah dasar atau Chodeung-hakgyo. 3 tahun sekolah menengah pertama atau Jung-hakgyo. 3 tahun sekolah menengah atas atau Godeung-hakgyo. Dan 4 tahun pendidikan tinggi. Selama di sekolah dasar, para murid kelas 1 dan 2 akan belajar mengenai bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelas 3 hingga 6 ditambahkan IPA, pendidikan moral, seni praktis, dan musik. Untuk sekolah menengah pertama, mata pelajaran yang dipelajari di sekolah tingkat pertama ini adalah matematika, bahasa Inggris, Korea, studi sosial, dan ilmu pengetahuan alam merupakan pelajaran inti. Sedangkan musik, seni, PA, sejarah, etika, ekonomi, rumah tangga, teknologi, dan hanja merupakan pelajaran tambahan. Ada 2 pilihan pada jenjang sekolah menengah atas, yaitu sekolah umum dan kejuruan. Sekolah umum hampir sama seperti SMA di Indonesia, sedangkan kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik. Pendidikan tinggi di Korea Selatan berada pada kelas 13-16 untuk tingkat universitas atau S1 atau akademik atau junior college dan kemudian dilanjutkan dengan program pasca sarjana atau S2 atau S3. Jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan primer. Diwajibkan untuk anak-anak berusia 6-14 tahun. Prosesnya dilaksanakan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Yang kedua ada pendidikan sekunder. Dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun di sekolah menengah dan sekolah atas. Prosesnya dilaksanakan sekolah-sekolah kejuruan. Yang ketiga ada pendidikan tinggi. Melaksanakan beberapa pendidikan tambahan, yaitu melalui kegiatan kursus-kursus tertentu. Dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Mata pelajaran di Korea. Bahasa Korea, moral, sosial moral, matematika, ilmu sains, olahraga, musik, kesenian, keterampilan, dan bahasa Inggris. Tahukah kamu? Dalam tiap semester ada 2 kali ujian evaluasi yang hasilnya akan dikirim ke rumah masing-masing. Menginjak di kelas 3, nilai dan kemampuan siswa akan dipertimbangkan untuk melanjutkan ke SMA. Pada saat ini, wali kelas akan memberi saran dan petunjuk untuk mereka melanjutkan ke SMA. Kurikulum. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru meliputi 5 langkah, yaitu perencanaan pengajaran, diagnosis murid,
membimbing siswa belajar dengan berbagai program, dan tes dan menilai hasil belajar. Implementasi kurikulum menekankan pada pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kurikulum dikembangkan oleh Dewan Pendidikan atau sekolah sesuai dengan karakteristik lingkungan belajar, siswa, dan daerah dengan memperhatikan perkembangan dimensi global. Baik negeri dan swasta, sekolah memiliki kurikulum yang relatif sama, yaitu lebih banyak mengajarkan kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan, mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari dan perkembangan iptek. Sekolah diberi keleluasaan untuk menambah kurikulum lokal sesuai minat siswa dan kondisi wilayah masing-masing. Pilihan kurikulum lokal diarahkan kepada masalah pertanian, perikanan, dan teknologi, yang mampu membawa siswa untuk memiliki kreativitas terutama untuk kehidupannya. Kurikulum muatan lokal implementasinya memasukkan kurikulum lokal yang tidak langsung berhubungan dengan pemenuhan harkat hidup siswa, seperti kurikulum lokal hanya terbatas pada bahasa daerah atau bahasa asing, seni, dan lain-lain, yang tidak atas dasar keinginan siswa dan kondisi daerah setempat. Pembaruan pendidikan terbaru. Sampai pertengahan 1990-an, industri-industri di Korea masih berorientasi terhadap proses manufaktur produk. Namun pada akhir 1990-an, pemerintah mulai mengganti kebijakan ekonomi industri dari yang semula berorientasi pada manufaktur produk-produk menjadi berorientasi kepada pengembangan produk yang berbasis pengetahuan. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah mengganti kebijakan pendidikan tinggi yang tadinya fokus ke masalah pendanaan sekolah menjadi berorientasi untuk menciptakan lingkungan intelektual yang mendukung tumbuhnya inovasi. Langkah nyata pemerintah Korea Selatan adalah dengan mengeluarkan proyek BK21, yaitu proyek ambisius Korea Selatan untuk menciptakan masyarakat modern yang berbasis ilmu pengetahuan. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang kurikulum Korea dari kelompok kami.